Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah semua itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link YouTube-nya itu yang di share ya. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bosan-bosannya aku mengingatkan ya, karena aktivitas pencurinya masih terus saja berlangsung ya. Nggak apa-apa, silahkan saja di share, tapi linknya, link YouTube-nya itu loh, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Itu yang aku ndak setuju ya. Semoga diperhatikan lah ya. Oke, berikutnya aku nggak bisa sebut nama kalian satu persatu, semuanya lah ya. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doanya, dan semoga kebaikan itu juga akan dilimpahkan bagi kalian semua yang mendoakan dalam kebaikan. Dan kita sesama saudara muslim tentunya saling mendoakan dalam kebaikan. Insya Allah doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung ya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir pekan suasananya masih tetap sedikit santai dan rileks daripada hari-hari berikutnya yang kita perlu ekstra perhatian ya untuk mengikuti kajian-kajian di channelnya Gus seperti ini ya. Maka seperti waktu-waktu yang lalu, untuk akhir pekan aku pilihkan tajuk-tajuk yang itu easy listening ya, yang mudah, yang ringan, namun tetap insya Allah ada hikmah yang bisa kita ambil daripadanya ya. Kali ini di akhir pekan kali ini Ahad ya, akan aku kasih tajuk ya. Apa tajuknya ini? Ini aja tajuknya, jangan jauh-jauh dari rumahnya ya. Jangan jauh-jauh dari rumahnya. Bicara tentang rumah memang itu sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan kita. Ambilin tisu, Bapak mau lap kacamata. Sebelum aku membagikan ya tajuk ini ya, jangan jauh-jauh dari rumahnya, aku bacakan dulu komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku, bentuk rasa hormatku kepada pewer terkasihku semuanya yang telah meluangkan waktu, pemikiran ya, sehingga dengan tertib ya menuliskan apa yang harus ditulis dalam kolom-kolom komentar yang ada ya. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Dalam bentuk apresiasiku, aku akan membacakannya atau memberikan komentar balik untuk kalian semuanya. Oke, kemarin kita kan unggah yang resensi buku itu ya. Sekarang akan aku baca komen yang masuk dari kalian semua. Pertama dari, nah kalau gini ini aku agak kacau, ini Mas atau Mbak ya, Dina Nur, Dina, karena pakai Y dia nggak pakai I.
Mohon kalau salah dikoreksi, ini sepertinya junior kita dan selamat bergabung, selamat bersilaturahmi kepada para seniornya di sini. Ya, sehingga mengikat tali ukhuwah kita sebagai sesama saudara muslim. Oke, aku bacakan. Salam Isra dari Banjarmasin, Borneo ya. Salam Isra juga dari aku untuk semua keluarga saudara muslimku yang ada di Banjarmasin ya. Jadi ingat soto Banjar. Agama samawi, agama tauhid, yang mana tauhid tersebut hanya satu-satu yang esa. Hanya satu saja yang esa, ya. Aku ulangi, agama samawi, agama tauhid, yang mana tauhid tersebut hanya satu saja yang esa. YHWH, Bapa, Alif Lam Lam Ha, ya. Dan para nabi rasulnya adalah benar-benar utusan atau messenger ya. Seperti risalah itu kan ketika disampaikan oleh para rasul, dari risalah rasul, pesan ya, messenger itu tadi ya. Dan juga tidak mungkin Tuhan yang maha powerful memiliki sifat jadi-jadian, menyamar-nyamar jadi makhluk serupa ciptaannya. Salam akal sehat, mantap. Terima kasih untuk Mbak atau Mas, mohon dikoreksi nanti, Dina Nur yang ada di Banjarmasin ya. Jadi memang benar ruh dinullah ya, agama-agama yang bersumber daripada Gusti Allah Agung itu, ruh utamanya itu, benang merahnya itu ada di tauhid itu. Ya. Bahwa mereka hanya menyembah dalam artian beribadah, ketundukannya, kesujudannya itu kepada, di mana era perjanjian lama disebut YHWH, Tetragrammaton, kemudian masuk ke perjanjian dalam perjanjian baru jarang disebut ya. Mereka kalau kita lihat dalam catatan Injilnya, Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut oleh mereka saudara Kristen kita Yesus itu menyebutnya dengan panggilan keakraban yaitu Bapa ya. Jadi Bapa itu bukan berarti maknanya genetika, bukan. Itu makna keakraban. Begitu juga anak ya. Karena Bapa dan anak itu tentunya sangat akrab gitu ya. Kemudian di era perjanjian terakhir dia menjadi Alif Lam Lam Ha ya. Itulah yang aku bilang, ada tetragrammaton, YHWH dan Alif Lam Lam Ha ini harus dicari titik penjelasannya gimana ceritanya, sehingga itu kan sudah ada benang merahnya juga, sama-sama 4 huruf mati itu. Ya, gimana cara menjelaskannya itu di luar kapasitasku, itu perlu pakar bahasa yang memang mumpuni dari segi bahasa Ibraniun, bahasanya perjanjian lama dan perjanjian baru, kemudian Arabiun, bahasanya perjanjian terakhir ya. Almarhum guru Al-Quranku telah wafat, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya, baik itu Gus Husnul Hadi maupun Gus Fanani ya. Sehingga aku belum menemukan orang yang mampu menjelaskan itu gitu loh ya, belum menemukan. Sampai sekarang aku masih mencari, karena itu nanti tinjauannya ke linguistik ya. Oke, terima kasih untuk Kang Dinan. Kemudian untuk Gispati Soleha kita, alhamdulillah hadir Tuan Guru, minat pesan bukunya. Itu buku sederhana sekali kok ya, tapi masih nabung dulu. Salam Isra dari Palu, semua saudara, semoga kita selalu dirahmati Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku bilang, buku itu memang ditulis dengan format yang sangat sederhana sekali ya, jadi tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. Memang tujuannya seperti itu ya. Semoga dengan dibuat sesederhana mungkin orang menjadi tidak terlalu berat untuk membacanya gitu. Oke, terima kasih untuk Gispati. Ingat ya, kalau kita dulu masih sekolah kan, hemat pangkal kaya. Supaya hemat bagaimana anak-anak?
kan begitu. Terus nanti ujung-ujungnya menabung ya gitu ya, belajar menabung. Kalau dulu aku sama Enci itu guru ya. Ya, ada juga yang bilang celengan. Jadi dia disebut celengan gitu. Menarik juga, kenapa harus disebut celeng? Celeng itu babi ya. Memang biasanya tabungannya itu dalam mainan yang itu dari tanah dan dibentuk seperti babi. Nanti kalau sudah penuh, babinya di celengnya itu dipecahkan ya. Biasanya koin, tapi yang kertas jarang. Yang dimasukkan koin zamanku tentu ada seringgit. Seringgit itu 2,5 rupiah, yang kemudian tahun 70-an itu seringgit mulai hilang menjadi 5 perak. Jadi 1 ringgit itu 2,5 perak ya. 5. Kami nyebutnya dulu limper karena bahasa kami di sana dulu di Sumatera sering main singkat-singkat. Kalau di Malang ini kan dibalik, kalau di Sumatera disingkat 5 perak limper, 50 limpul. Gitu. Oke, terima kasih untuk Gispati. Kemudian Kang Irfan, mantap Gus. Dengan buku ini pemikiran sampean terabadikan sehingga bisa menjadi bekal amunisi bagi pendakwah dan kristolog Indonesia untuk melangkah membumikan Islam di Nusantara dan dunia. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya ya, yang menjadikan doa kita bersama ya. Semoga Islam bisa terlestarikan ya. Lewat apa? Lewat kegiatan dakwah. Kalau nggak ada dakwah, bagaimana Islam akan terlestarikan? Karena kan generasi ini berganti terus gitu. Seperti aku, kamu, kita akan selesai pada waktunya masing-masing, dilanjutkan generasi berikutnya. Kalau generasi berikutnya tidak pernah tersiram oleh dakwah, ya bagaimana? Gitu. Makanya dakwah itu adalah sebuah sunnah Kanjeng Nabi yang sangat penting harus kita lakukan, sampai dikatakan sampaikanlah walau 1 ayat. Dan kristologi itu bagian penting dari pertumbuhan Islam. Cuman kan aku sudah jelaskan, ini nggak disadari oleh sesepuh-sesepuh kita, terutama oleh takmir masjid yang tua-tua itu ya. Ya mungkin kena penyakit sindrom tua ya. Kalau sudah merasa tua, merasa paling benar, terus nggak boleh dikritik oleh anak-anaknya yang masih muda-muda gitu ya. Padahal ya tua kan umurnya, pemikirannya belum tentu loh. Hanya kebetulan lebih dulu lahir gitu aja. Ya. Mereka terlupakan bahwa dakwah yang pertama kali itu kristologi ketika hijrah. Karena mereka juga bisa-bisa nggak paham juga, dikirain hijrah itu cukup ke kemana itu, ke Madinah yang dulu disebut apa ya. Itu kan yang kemudian itu ke Madinah itu. Awal-awal hijrah kita itu menuju ke Afrika sana ya. Dan di sana ada sebuah kerajaan yang itu Kristen. Jadi ada benang merah yang itu sebuah keindahan antara Islam dan Kristen, Najasyi itu ya, yang dipimpin oleh Kang Mas Ja'far ya. Teman-teman muslim yang pindah ke sana, hijrah ke sana, dan terjadi dialognya itu pakai apa? Pakai kristologi. Itu pakai kristologi. Kalau nggak pakai kristologi ya nggak nyambung lah. Jadi kita itu sebetulnya kalau menapatilasi itu sebagai seorang Islam itu, pertama belajar Islam itu wajib, yang kedua belajar kristologi. Meskipun belajar kristologi itu dalam tanda kutip ya, tapi itu juga bagian penting untuk membuka pintu dialog, tentunya dengan santun, dengan hormat, tanpa saling menyakiti, tanpa saling menghujat, tanpa saling mencela. Karena bukan saja Kang Mas Ja'far yang memimpin delegasi hijrah ke Afrika sana, ke tempatnya Raja Najasyi. Ya, Kanjeng Nabi sendiri pun melakukan itu. Ketika beliaunya kedatangan tamu dari Najran itu, kafir Najran itu. Dan itu bukan 8 jam. Kami kalau di Arimatea paling gelar diskusi itu maksimal 8 jam. Itu sejauh yang aku tahu sampai 3 hari lebih itu.
diskusi terus, dan akhirnya di sana kan cikal bakal mubahala itu. Jadi semua ketemu, tapi ketika who is Yesus, siapa Yesus, di sana nggak ketemu. Kafir dari Najran, tamunya Kanjeng Nabi, tentunya seperti apa yang kita tahu ya, dia adalah salah satu dari Allah itu, sedangkan di kita kan dia adalah hamba yang dimuliakan menjadi nabi. Nggak ketemu. Ketika nggak ketemu itu kan ditawarkan mubahala, dan akhirnya tidak mau, dan mubahala itu tidak terjadi. Ya sudah, Nabi juga tidak memaksakan. Jadi diskusinya bagus, santun, saling hormat, bagus. Nanti masalah diterima atau ditolak itu biarkan saja mengalir kan, karena juga itu perlu perenungan. Tetapi setidaknya silaturahmi, humanismenya itu tetap terjaga sebagai saudara. Kalaupun tidak saudara seakidah, saudara sesama manusia ya. Jadi kafir Najran itu ketemunya di persaudaraan sesama manusia, di humanismenya. Kalau di akidahnya ya nggak ketemu dong. Gitu. Ya. Nah, ini tidak disadari oleh takmir ya. Sesepuh-sesepuh kita di masjid-masjid itu, penting ilmu kristologi itu. Ya, penting. Apalagi sekarang masuk di era keterbukaan. Ada dunia virtual itu membuka segalanya. Kalau anak-anak kita, generasi kita tidak dibekali kristologi, kan akan menjadi generasi yang tidak tangguh gitu loh. Nah sekarang faktanya, lihat saja di masjid-masjid sekitarmu ada kajian kristologi. Kan aku sudah berkali-kali bilang, taruhlah dari 100% itu kita berbagi, yang 80% atau mungkin terlalu kurang banyak, yang 90% waktu yang ada itu untuk kajian Islami. Nanti yang 10% untuk kajian kristologi. Tapi kan tidak ada. Sehingga aku kalau lihat ya, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai itu kalau dilepas di medan dialog itu agak mengkhawatirkan. Karena yang namanya dialog itu harus dua domain yang kita kuasai. Islamnya sendiri, ya Kristennya sendiri harus dikuasai. Kan kita akan berbicara komparasi dua domain yang harus kita diskusikan, gitu loh. Kalau aku lihat itu ya mengkhawatirkan. Artinya, tapi aku bisa maklum karena bukan bidangnya. Makanya itu belajar, kembali belajar dan belajar. Tanpa ikro, karena dalam belajar itu tentu ada ikro yang tidak bisa. Gitu. Ya, nah, buku ini semoga seperti apa yang disampaikan oleh Kang Mas kita ya sebagai juragan bendungan ini ya, Kang Irfan Al-Akbar, ya sekecil apapun dia akan mempunyai peran serta dalam memberikan pencerahan untuk generasi-generasi Islam kita ke depan ya. Sekecil apapun, dan seperti yang aku ceritakan kemarin, alhamdulillah buku itu jatuh di tangan seorang mu'alaf, dan seorang mu'alaf itu via buku itu telah memu'alafkan orang berikutnya. Kan alhamdulillah. Ya. Oke. Itu yang aku sampaikan untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Matur thank you. Salam Isra untukmu. Kemudian Kang Samsul Yatim, buku yang menarik, ntar saya pesan satu yang printing aja Gus, tapi saya ambil sendiri ke Batu sekalian jalan-jalan. Izin nyimak, salam Isra. Aduh, saya ambil sendiri ke Batu, ini yang berat ini, sekalian jalan-jalan ya. Rumahnya tidak representatif untuk menerima tamu ya. Rumahnya berantakan, bukunya berserakan. Gampang, nanti kita ketemu di kafe aja. Oke, berikutnya. Terima kasih Kang Samsul Yatim ya. Salam Isra untukmu dan untuk semua seluruh keluarga yang ada di Pandaan, dan semoga perjalananmu selalu dalam perlindungan yang dianugerahkan keselamatan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Kang Muhammad Bintang Ramadan MBR ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin berpendapat, walau saya belum sama sekali membaca buku yang Gus Betik tulis ini, tapi saya yakin isinya 100% daging semua. Karena beberapa kali Gus Betik juga mengutip buku dan filsuf dunia sebagai contoh
Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, dan Khalil Gibran. Mungkin nanti bisa diskusi dengan Gus Putih tentang buku Das Kapital karya Karl Marx dan Friedrich Hegel. Guyon Gus, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak lah ya, buku itu sangat sederhana, jadi enggak. Karena memang kita mau apa ya, strateginya itu mau mengambil segmen, semua segmen itu kan nggak bisa kita ambil. Seperti YouTube ini segmennya tuh nggak bisa mengambil semua. Di channel ini tuh hanya mampu mengambil yang bukis saja. Kalau yang mereka sukanya strike, yang langsung to the point, yang hohohihe, nggak masuk segmennya di channel YouTube ini. Nggak masuk, makanya dia tersaring dan kita tahu powernya terbatas, ya itu memang. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk sini. Dia akan jengah, apa jengah bahasa berikutnya, ya, akan tidak gimana ya, ya jengah itu bahasa Indonesianya. Dan dia akan keluar sendiri setelah masuk sini. Makanya kan jumlah apa namanya itu, jumlah subscribe-nya itu sekarang sudah berapa leh? 32.000. Penontonnya nggak sampai 1.000 viewernya. Artinya antara subscribe dan viewer itu tidak berbanding lurus, tidak signifikan. Ya, bisa saja setelah masuk ke sini merasa tidak enjoy ya, karena memang menunya beda, dan segmen yang kita bidik akhirnya dia tersegmentasi, pasarnya beda. Ya, untuk yang kelas-kelas hohohihe yang begitu-begitu nggak akan betah di sini gitu. Kecuali yang bukis, yang memang mau belajar, mau meneliti, mau mengkritisi, mau menggunakan rasio, makanya kita sebut Islam rasional, ya betah di sini. Kalau yang enggak gitu ya. Begitu juga dakwah. Lah buku ini segmentasinya itu kita mau menyentuh bermula dari akar rumput. Jadi dibikin sesederhana mungkin. Jadi kalaupun aku sering menukil apa itu siapa ini Friedrich Nietzsche ya, Immanuel Kant dan Khalil Gibran, apalagi Das Kapital aku belum pernah, dan bukunya itu masih belum sempat aku baca ya, si Karl Marx punya ya. Dalam buku itu tentunya tidak ada, itu konsumsi kampus lah ya, konsumsi orang-orang yang memang habitatnya kampus. Kalau di lapangan terlalu berat, nanti justru mereka ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi enggak ya. Nanti mungkin kalau saya mau bikin buku yang kelasnya kelas-kelas yang kampus punya, mungkin beda lagi ya. Karena Karl Marx ini ada yang menarik loh ya, aku belum pernah baca Karl Marx. Kenapa dia akhirnya membidani sebuah pemahaman komunis itu ya. Itu sebetulnya backgroundnya itu agama. Tapi seandainya dia beragama Islam, dia tidak akan melahirkan sebuah paham komunis. Itu kan protes dia. Tidak terima terhadap kesenjangan yang itu ada antara kaya miskin dengan berperspektif agama itu. Ya. Nanti kalau dijelaskan itu ya panjang, itu perlu video tersendiri ya. Kalau Karl Marx misalkan dia, walaupun dia tidak Islam tapi memahami konsep Islam ya, itu dia nggak mungkin mendirikan atau membangun sebuah pemahaman komunis itu ya. Oke, begitu untuk MBR, dan salam Isra untukmu, untuk semuanya yang ada di Kemayoran atau Kebayoran. Coba mana yang benar? Apakah ada Kemayoran, ada Kebayoran? Ataukah memang ada satu tempat yang disebut bisa Kemayoran, bisa Kebayoran? Inilah bahasa. Ya, makanya bahasa itu menjadi perlu. Dan kitab suci itu tidak bisa tidak harus didampingi oleh original teksnya. Kalau enggak ya dia levelnya terjemahan gitu ya. Oke. Dari bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jakarta ya, kita kemana ini? Ilham Guns, bacanya Ilham Guns atau Ilham Gans ini.
Ini sepertinya baru juga, semoga betah di sini dan silakan bersilaturahmi dengan para seniornya. Terima kasih Tuan Guru, banyak ilmu yang bisa aku gali dari pengajian Gus. Sama-sama, terima kasih, dan aku juga mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih untukmu dengan sebuah harapan tentunya apa yang kamu dapatkan di sini tidak berhenti di kamu, tapi coba kamu juga menyampaikan kepada yang lain, ya. Jangan pelit-pelit sama ilmu. Sampaikan saja, nanti Allah akan memberi kamu ilmu yang baru, ya. Jadi jangan kamu simpan untuk dirimu sendiri gitu, ya. Oke, terima kasih untuk Ilham Gans atau Ilham Guns ini. Nggak tahu. Nanti mohon dikonfirmasi, dan salam Isra untukmu, untuk saudaraku. Tempatnya juga nggak tahu, nanti bisa dikonfirmasi asalnya dari mana, ya. Oke. Kemudian Kang Mas Julian Toanto. Nah, namanya memang begitu. Juan Toanto Anto gitu ya. Hadir Gus, benar apa kata jenengan gelar profesor, gelar dokter Andes bukan jaminan untuk paham tentang bahasa sastra kitab suci, dan kebanyakan seorang yang menyandang gelar tersebut bagaikan gelas merasa sudah penuh, sehingga kalau ditambah air atau ilmu maka akan menolak dan tumpah. Salam Islam rasional, salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Juanto Anto. Dan aku agree, setuju dengan apa yang kamu sampaikan, ya. Matur nuwun, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Mas Riomar, ini juga sepertinya baru, ya. Selamat bergabung, silakan silaturahmi bersama seniornya, semoga betah di sini. Hadir Gus, salam sejahtera, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang aku tidak tahu di mana engkau berada. Semoga nanti bisa dikonfirmasi. Matur nuwun, terima kasih, salam Isra untukmu. Kemudian Kang Mas Jian Reksa yang ada di Kaltim hadir. Jadi penasaran sama isi bukunya. Penasarannya itu nanti akan terselesaikan, ya. Jadi orang penasaran itu karena belum tahu aja. Ini kalau sudah tahu, sudah baca, tidak penasaran karena sudah terpenuhi pengetahuannya, sehingga penasarannya hilang. Sekali lagi, tapi aku sampaikan jangan hanya sebatas untuk menghilangkan penasaran. Kalau kamu sudah baca buku, dapat ilmunya, ya kamu bagikan kepada yang lain. Jadi jangan berhenti di kamu saja gitu, ya. Oke. Terima kasih. Sekarang kita ke Singosari Malang, ya. Kang Sam Wahyudi Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas, untuk semua saudaraku yang ada di Singosari Ngalam. Nggih. Matur nuwun. Nuwus. Semoga sehat selalu nggih. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kita dari Singosari Malang kembali berbelok ke arah yang sedikit jauh, ya, Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah Kang Hermananata Wijaya, Bandung nyimak sambil nyeruput kopi morning. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga Kang Sadayana untuk semua saudaraku yang ada di Kota Kembang, Bandung. Kita lanjutkan yang punya Jogja, ini senior kita Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Mas, semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di Ngayuk, Jogarta. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Didi, ini Brebes, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak Gus, monggo silahkan. Dari Brebes kita bergeser sedikit ke Demak, ya. Demak, aku berkali-kali baca Demak, baru ngeh setelah dijelaskan oleh Soleha kita hari ini, masjid yang soko atau tiangnya dari Tatal itu ternyata ada di Demak, ya. Padahal sudah lama aku pingin lihat itu masjid, ya. Maybe sometime bisa ke sana untuk melihat. Demak nyimak Gus, oke, monggo untuk soleha kita Rini ya. Salam Isra untuk semua keluarga muslimku yang ada di Demak. Demak itu kalau korban ya, kerbau, ya. Mungkin bisa dikonfirmasi, ya. Itu bentuk kearifan para
wali-wali kita dahulu ya, karena tidak mau menyakiti hati saudara kita yang Hindu, yang saat itu Hindu tentunya masih menjadi dominan ya, sehingga diputuskan jangan sapi, kerbau saja yang dikorbankan. Tidak tahu apakah Demak termasuk bagian itu, karena aku ada salah satu teman dari daerah mana, Tuban dan sekitarnya lah ya, daerah-daerah situ. Mereka kalau korban itu kerbau, bukan sapi. Oke, berikutnya Gun and Roses isu-isu sawu jajan nyimak. Ini sam kita Gun and Roses, gurem and rukem ya. Ini dari Malang Kota ya, dari sawu jajar. Matur thank you, terima kasih Nusam ya. Kita lanjutkan Kang Mas Aljus Mas Duki Bandung hadir. Atur nuhun Kang, kumaha pawartosna, salam Isra. Untuk semua saudaraku muslim yang ada di Bandung ya. Oke, matur nuwun. Oke, sudah aku bacakan semua dan kita sekarang kembali ke tajuk kita tentang jangan jauh-jauh dari rumahnya. Kita santai-santai aja ya. Bicara rumah memang itu sesuatu yang urgen. Ya. Urgen banget rumah itu. Orang yang belum punya rumah seperti aku ini, ngontrak terus, kontraktor ya. Jadi kalau ditanya, seperti apa? Kontraktor. Artinya ngontrak rumah dari satu rumah ke rumah, itu namanya kontraktor. Itu menyita semua kesedihan yang ada loh itu. Jadi ada beberapa duka, kesedihan atau keprihatinan itu bisa dilalap habis ketika seseorang itu tidak punya rumah atau belum punya rumah. Ya. Tentunya yang sudah berkeluarga kalau masih bujang sih nggak masalah ya. Aku juga ngalamin dulu masih bujang ngontrak-ngontrak nggak masalah, tambah seneng. Pindah sana pindah sini banyak temannya. Kalau sudah berkeluarga lain. Itulah pentingnya rumah ya, rumah. Kembali pada rumah ya. Kalau kita ikuti kajian-kajian tentang seri cerita kisah-kisah Kanjeng Nabi Isa, kan kita dulu waktu kecil sering dibacakan ya sejarah nabi-nabi itu. Maka bisa kita lihat beliaunya itu hidup dalam kejuhutan tuh ya. Jadi jangan bayangkan Kanjeng Nabi Isa itu semewah Kanjeng Nabi Sulaiman yang kebetulan dia diberikan keduanya, kekuasaan dan kekayaan. Enggak, jauh banget. Makanya Kanjeng Nabi Isa itu sering berpihak kepada kaum-kaum marginal yang terpinggirkan. Ya. Makanya kalau kita baca itu ada kesan bahwa kita itu akan mendapat pengajaran dari kehidupan Kanjeng Nabi Isa itu adalah sikap zuhud. Ya. Zuhud itu apa kalau di Indonesia kan ya? Nggak tahu aku. Sederhana, dalam kesederhanaan. Ya, tidak bermegah-megahan, tidak berpoya-poya gitu ya. Kita lihat aja terabadikan dalam Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu dikopas oleh Lukas 9:58 ya, dikopas dari Matius 8:20 ya. Substansinya sama, redaksinya sedikit beda. Ya hadis memang begitu ya. Bisa jadi redaksionalnya beda tapi substansinya sama. Apa kata Lukas? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalian bisa bayangkan bagaimana beratnya kehidupan yang dijalani oleh Kanjeng Nabi Isa. Ya. Jadi benar-benar Kanjeng Nabi Isa itu kalau kita waktu ngaji dulu waktu kecil kan dibacain sama ustadz-ustadz kita itu. Setelah kita dewasa tentunya, dulu waktu kecil ya nggak ngerti, ya ada kisah dibacain ya dengar gitu aja. Setelah dewasa kita bisa mengerti, bisa paham
ada pelajaran yang diajarkan adalah kejuhutan. Jadi bagaimana hidup sederhana, tidak poya-poya, ya, zuhud dia, ya, tidak berlebihan gitu. Itu yang kita dapatkan dari pengajarannya. Oke, berikutnya kita coba ya tahu dari perspektif antropologis. Kalau tadi kan pendekatan teologisnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke perspektif sosiologisnya ya. Ada kata maling. Itu orang yang masuk rumah tanpa izin itu disebut maling. Dan aku nggak usah terjemahkan ya, tentunya tahu ya. Masuk rumah tanpa izin itu maling. Ya. Terus ada lagi minggat. Nah ini yang agak repot. Minggat itu bahasa Indonesianya apa? Itu meninggalkan rumah tanpa izin. Kalau ada ini Jawa ya. Makanya Jawa itu punya kosakata yang cukup banyak sehingga kita mau pakai yang mana itu lebih leluasa. Kalau coba bahasa Indonesianya minggat itu apa? Sulit ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin escape. Iya tuh, bisa tuh, escape sama minggat tuh sama. Ya mungkin saudara dekat lah ya, melarikan diri gitu ya. Jadi ada misalkan kita satu keluarga itu ada katakanlah 4 orang gitu. Terus salah satunya pergi tanpa izin dan tidak tahu kemana rimbanya. Itu biasanya dalam antropologis Jawa disebut minggat. Ya, jadi minggat itu meninggalkan rumah tanpa izin ya. Makanya kita itu kan diajarkan kalau kemana-mana harus izin supaya anggota keluarga tahu mau kemana gitu, nggak jadi golek-golekan, nggak menjadi cari-carian ya. Jadi kalau tadi masuk rumah tanpa izin itu maling ya, meninggalkan rumah tanpa izin itu minggat ya. Nanti ada lagi yang ini dipopulerkan oleh Raja Dangdut dalam sebuah lagunya yang bertajuk Gelandangan. Gelandangan itu orang yang hidup tanpa rumah, bukan tidak punya rumah, tanpa rumah. Kalau gue tidak punya rumah, tapi gue bukan gelandangan karena gue menetap di rumah, yaitu kontrakan. Ya, kalau gelandangan itu hidup tanpa rumah atau kalau bisa dibilang nomaden, bisa enggak? Karena ini biasanya akan menjadi masyarakat miskin kota. Kalau nomaden itu kan perspektifnya bukan hanya kota, dia lebih kemana saja, biasanya ada caravan itu ya. Dan nomad itu sudah dialami oleh bangsa-bangsa terdahulu sejak zaman Bapak Abraham itu sudah ada nomaden itu. Hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain itu sudah ada ya. Cuman di sini lebih tepatnya kita sebut gelandangan atau bahasa Jawanya itu mbambung. Alhamdulillah. Tadi aku sempat terlupa ya, inilah ya Allah memberikan inspirasi pada aku. Ketika aku mau menyusun tajuk ini aku sempat terlupakan. Tiba-tiba Gusti Allah menolong aku, matur nuwun Gusti. Dengan kasih sayangnya langsung masuk terinspirasi ke otakku mbambung. Padahal aku tadi cari itu nggak terpikirkan ya. Sekarang terpikirkan mbambung. Jadi mbambung itu gelandangan. Ya, orang yang hidup tanpa rumah. Bahasa Indonesianya tapi agak sedikit kasar, orang liar. Orang liar itu mbambung ya. Bahasa halusnya tuna wisma. Nah, itu orang yang hidup tanpa rumah. Ya. Orang yang hidup tanpa rumah itu disebut tunawisma, itu bahasa kerennya lah ya. Sebetulnya ya kata orang Jawa ya mbambung itu gelandangan atau liar. Hidup yang tanpa rumah, sebentar ke sini, sebentar ke sono, balik lagi ke sini, ke sono lagi. Ya gimana enaknya dia ya, nggak terikat oleh apa ya, oleh apapun yang ada ya. Dia makanya disebut liar karena dia ingin liar gitu ya. Itu yang disebut dengan mbambung atau bahasa Indonesianya gelandangan, yang lebih halusnya itu adalah tunawisma. Dan itu kan tahun berapa ya? Sempat dipopulerkan dalam tajuknya, kalau kamu ketik Raja Dangdut itu gelandangan, dangdut itu keluar nanti. Ya, oke. Itu semua yang aku sampaikan ke kamu adalah rumah-rumah dalam perspektif
sosiologis. Tentunya antropologis juga. Begitu pentingnya makna rumah. Ya. Begitu pentingnya makna rumah. Artinya orang yang bermasalah dengan rumah dapat gelar-gelar tadi itu. Tergantung konteksnya. Yang maling, yang minggat, yang membambung. Ya, tergantung konteksnya. Artinya apa? Rumah itu begitu penting bagi kita. Ya, itu masih tinjauan-tinjauan sosiologis, antropologis. Bagaimana kalau tinjauan teologisnya? Anda punya rumah tidak? Saudara kita Yahudi punya rumah di mana? Yerusalem. Kita sebagai saudara termudanya punya rumah enggak? Punya. Maka kita baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran yang ketiga nomor ayatnya 96. Inna awala baiti wudi'a lin nasi lalazi bibakata mubaraka wa hudalil alamin. Jadi Makkah itu punya dua nama, kadang disebut Makkah dan Bakah, ya. Dan kita ya lebih familiar menyebutnya Bakah. Seperti Kanjeng Nabi itu punya dua, ya kalau Kanjeng Nabi itu dua nama, kalau sebutannya sih banyak, yang Al-Amin lah, ya. Itu Muhammad dan Ahmad. Tapi kita lebih familiar menyebutnya Ahmad. Begitu juga suatu tempat di mana di sana sesungguhnya rumah, ya, rumah, ya, pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Apa itu? Ka'bah. Itu dalam perspektif teologisnya seperti itu. Jadi sebelum yang di Yerusalem sana, ya, yang pertama kali di sini, di Bakah ini, di Mekah ini yang nanti kita sebut Ka'bah. Ka'bah itu ada dua pemahaman yang aku belum menyimpulkan mana ini yang paling tepat. Ada yang mengatakan kenapa disebut Ka'bah itu dikatakan karena Bapak Abraham itu Bani Ka'ab. Aku baru dapat kemarin dalam khotbah Jumat disampaikan oleh profesor siapa itu. Loh, aku sempat berpikir, apa adakah literasi yang menjelaskan bahwa Bapak Abraham itu Bani Ka'ab? Maka terus disebut Ka'bah tuh, dan aku masih wait and see, ya. Aku terima juga tidak, aku tolak juga tidak, tapi aku tampung dulu. Itu dari seorang profesor, lupa aku namanya waktu khotbah Jumat. Berikutnya, kalau kita ikuti itu nanti akan terjadi polemik yang agak panjang lagi. Kalau memang itu dinisbahkan kepada Bapak Abraham yang itu Bani Ka'ab, karena kalau kita baca teks-teks Qur'ani, itu Bapak Abraham itu tidak bikin Ka'bah loh, ya. Ka'bah itu bukan sesuatu yang tidak ada terus dibangun oleh Bapak Abraham, tidak begitu. Jadi Bapak Ibrahim atau Abraham dan nanti putra kesayangannya Ismail itu merenovasi. Merenovasi artinya Ka'bah itu sudah ada. Terus bagaimana mau dinisbahkan ke Bani Ka'ab, itu kan menjadi permasalahan tersendiri. Tapi mungkin juga dia bilang, oh ya dulu belum ada namanya, sekarang disebut nama Ka'bah. Ya monggo-monggo saja sih, ya. Artinya aku tetap saja wait and see, ya. Terus dari sudut lugotan Arabian, Ka'ab itu artinya terangkat. Terangkat seperti tumit kita itu Ka'ab. Makanya kan aku pernah tanya kepada pakar-pakar, apa artinya di surat An-Naba 33 itu? Kawaib atrobah. Kawaib atrobah. Dan alhamdulillah subhanallah, Allah memberikan kecerdasan, akhirnya aku paham itu. Padahal itu terjemahannya sudah aku baca, tafsirnya sudah aku baca beberapa tahun yang lalu waktu aku masih ngaji dan guru Al-Qur'anku Gus Panani masih sugeng, masih hidup. Tapi aku baru pahamnya baru kemarin.
Nanti kapan-kapan aku bagikan. Itu kan aku sudah bilang, waktu aku ngisi kajian di Jogja ada info ini mereka mengadakan review ulang tentang terjemahan tafsiran Al-Quran. Terus aku lihat bukunya mana ini gitu. Aku tertarik, kalau dia tidak sama dengan yang sekarang beredar, aku beli. Dan aku langsung menuju ke surat An-Naba 33. Ternyata terjemahannya masih sama, tafsirnya masih sama. Langsung aku terima kasih, aku nggak jadi beli. Tapi kalau tafsirannya dia tafsiran yang memberikan pencerahan baru, itu aku beli ya. Kalau nggak punya duit ya utang lah sama teman. Tapi karena masih sami mawon, sama saja, ya, podo wae, ya aku nggak beli. Ya, nanti aku kapan-kapan aku bagikan tentang Kawaib At-Roba. Sebelum aku bagikan, coba tanya terhadap guru-guru ngajimu atau dimanapun, apa artinya itu Kawaib At-Roba? Karena itu tidak bisa diterjemahkan tekstual ternyata. Itulah bahasa sastra yang indah di dalam Al-Quran. Ya, jadi ada yang bilang Ka'ab itu terangkat, dan Ka'bah itu sedikit terangkat dari bumi, atau bangunannya gimana, karena aku sendiri belum pernah ke sana. Dan apakah bisa ke sana? Belum tahu juga, ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah dimudahkan rezekinya sudah sampai ke sana ya. Jadi aku belum. Jadi dari yang aku terima memang dia itu sedikit terangkat, maka disebut Ka'bah ya. Itu dari, jadi ada dua tinjauan Lisanul Arabian yang terangkat tadi Ka'bah, terus tinjauan historikal bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim itu dari Bani Ka'ab ya. Silakan saja, aku hanya menyampaikan, kalian mau ambil yang mana ya. Nah, sekarang aku akan sampaikan pada kamu. Rumah sosiologis, rumah antropologis itu begitu sangat pentingnya. Ya. Dan masing-masing punya rumah sendiri-sendiri. Aku enggak tahu teman Kristen rumah teologisnya di mana. Karena selama ini aku belum dapat konfirmasi. Kalau Yahudi itu di Yerusalem. Kalau Islam itu di Makkah itu, yang disebut Bakkah itu. Ka'bah, ada bangunan itu. Ya. Kalau Kristen, sebetulnya kalau Kristen kita kembalikan ke awalnya, Nasrani mula-mula itu ya Yahudi, berarti ke sana seharusnya. Tapi kan setelah mereka berpisah dari keyahudiannya, tercabut dari akar Yahudinya sehingga menjadi Kristen. Menjadi big question, rumah teologisnya di mana gitu ya. Ya itu hal lain lah ya, cuman aku sampaikan mumpung sekalian lewat aja gitu ya. Pesan aku, jangan jauh-jauh dari rumahnya. Karena masalah rumah yang itu perspektifnya teologis, yang perspektifnya antropologis, yang perspektifnya teologis, itu sangat-sangat bisa menjadi masalah kalau tidak hati-hati mensikapinya. Apalagi rumah dalam perspektif teologis dan kamu menganggap itu hal kecil yang tidak perlu dirisaukan. Oh, hati-hati kamu. Tinggal pilih mau dapat gelar maling, minggat, bambung, apalagi yang mau kau pilih. Ya. Ya. Makanya itu, mungkin ada yang bertanya, Gus, bagaimana kita kan secara ekonomi ya kita dalam kelompok yang belum mampu untuk ke sana gitu. Ya, kan kerangka berpikirnya jangan sempit. Ya, Makkah sebagai pusat ya memang di sana adanya Ka'bah, ada Baitullah di sana. Tapi ketika itu kita pandang dari yang lebih holistik, ya masjid-masjid di sekitar rumah kita itu Baitullah. Entah itu yang kecil yang disebut langgar atau musola atau surau, kalau yang besar itu disebut masjid, itu perwakilan dari Baitullah yang ada di Makkah, yang ada di Bakkah. Makanya jangan jauh-jauh dari rumahnya. Itu pesan aku. Ya, kalau sudah ke rumahnya ngapain? Ya tentu sholat dong. Dan jangan jadikan Baitullah itu seperti terminal.
Saling bertemu dekat tapi tidak pernah bertegur sapa, bertegur salam, tanya kabar bagaimana. Lu gue, nggak begitu. Ya. Jadi pusat silaturahmi kita itu ada di rumah teologis itu yang disebut kalau secara internasional. Makanya kalau aku dulu diajar, haji itu adalah konferensi internasionalnya umat Islam sedunia kan itu. Nanti kalau lokal ya ke negara masing-masing. Lokal negara dibagi lagi provinsi dibagi lagi kabupaten, kota wilayah, sampai nanti akhirnya desa seperti ini, sampai RT RW kan ada baitullah di sana. Itu adalah tempat kita bersilaturahmi, menjalin tali persaudaraan. Jangan hanya ketemu tapi cuek bebek, enggak begitu. Kan sudah pernah kita bahas itu. Jangan jadikan terminal. Kalau di terminal nggak apa-apa, kita senggolan, kita saling memandang, tapi cuek-cuek saja. Itu terminal lah, ini baitullah kok. Kamu jadikan terminal, ya. Maka kita di sana melakukan apa? Sholat. Kenapa penting sholat? Laki-laki itu berjamaah. Kalau lu cewek, lu silakan di rumah. Kalau laki-laki, jadi aku memahaminya begini. Kalau fikih kita mungkin beda, oke lah. Tapi aku memahami fikihnya, jamaah itu perintah tersendiri, sholat itu perintah tersendiri. Jadi kalau kamu, aku bilang yang laki aja ya, yang cewek nanti silahkan saja, karena dia di rumah. Tapi boleh juga di baitullah, boleh dilanggar di masjid, di musola, di surau boleh. Khususnya untuk laki, ya jamaah itu perintah tersendiri, sholat itu juga perintah tersendiri. Jadi kalau kamu sholat tapi di rumah, maka kamu hanya memenuhi perintah sholatnya doang, perintah jamaahnya kagak gitu loh. Tapi kalau kamu sholat di masjid, dilanggar, di surau, di musola, dua-duanya kamu dapat perintah sholat. Ya masa kelanggar nggak sholat, mau ngapain? Ya itu dua-duanya kamu dapatkan, perintah sholat kamu dapatkan, perintah berjamaah kamu dapatkan. Sampai-sampai kan hadis Kanjeng Nabi, aku akan bakar mereka yang tidak mau berjamaah. Itu saking pentingnya nilai jamaah itu. Karena di sana silaturahmi itu dibentuk, ya. Sholat kita di sana, ya. Dan tentang sholat ini ada hadis bagus, ya. Dan sekali lagi aku bilang hadis itu relatif. Kamu terima, aku tolak, kamu terima, monggo-monggo saja. Dan aku harus konsekuen dengan kerangka berpikir bahwa hadis itu tidak absolut. Hadis itu relatif. Dan ini hadis salah satunya yang aku terima dengan sepenuh hati tanpa reserve. Artinya kalau kamu mau tolak ya enggak apa-apa, itu hak kamu, tanggung jawab kamu nanti. Kan kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, seperti hadis Kanjeng Nabi Muhammad naik turun perintah sholat dari 50 ke 5 atas advice-nya Kanjeng Nabi Musa, itu aku tolak. Dan nanti itu aku pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah Engkang Maha Agung dan Kanjeng Nabi bahwa aku menolak hadis itu karena apa? Bagiku bukan aku tidak percaya kepada Kanjeng Nabi, tapi aku tidak percaya kalau itu pembicaraannya Kanjeng Nabi. Jadi beda ya, mohon dipahami, beda. Aku bukan tidak percaya, bukan menolak pembicaraannya Kanjeng Nabi, tapi aku tidak percaya kalau itu pembicaraannya Kanjeng Nabi. Beda. Hati-hati ya, karena kalau aku diskusi secara internal itu biasanya mereka langsung kasih cap ingkar sunnah seperti kemarin ya, tentang siksa kubur aku dicap ingkar sunnah. Aku tanya balik, bagaimana mungkin aku sholat lalu kamu katakan ingkar sunnah? Karena sholat itu tidak bisa tanpa melihat sunnah. Al-Quran itu hanya perintahnya sholat. Tapi bagaimana juklaknya? Bagaimana teknisnya itu harus lewat sunnah. Nah terus ada orang sholat kok disebut ingkar sunnah, itu kan orang gemblung gitu. Artinya ketika dia tidak mampu membantah argumentasiku, ya langsung dicap saja ingkar sunnah gitu loh. Kan sudah menyerang pribadi. Mbok ya bantah argumentasinya, nanti kalau benar aku ikut kan gitu. Ya, nah begitu juga hadis ini. Kalau aku terima sepenuh hati karena selaras dengan Al-Quran. Ketika hadis itu tidak selaras dengan Al-Quran, nggak peduli itu Muslim apa kok, aku tolak. Jadi parameternya tetap Al-Quran. Hadis ini mengatakan begini,
Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi ini viral, populer ini hadis. Banyak ya. Lewat dikisahkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. 5, bisa jadi lebih kalau kita koreksi lagi, kita cek lagi ya. Jadi sholat itu menjadi penting. Di mana? Kalau kita laki-laki di Baitullah. Jangan di rumah saja. Sholat sunat di rumah monggo, goblok gue, nek gak gelem jamaah. Keplandasmu goblok. Laki-laki itu sholatnya jamaah. Ya. Ke masjid kalau ada, ke langgar nggak apa-apa, ke musola nggak apa-apa, ke surau kalau kami di Sumatera bilangnya surau nggak apa-apa. Yang penting berjamaah. Jangan jauh-jauh dari rumahnya. Itu tadi kajian kita di akhir pekan ini ya. Pesanku jangan jauh-jauh dari rumahnya ya. Jadi hati-hati kalau kamu Islam, buktikan pembedamu dengan kafir itu sholat. Kalau kamu ngaku Islam tapi tidak sholat, ya yang Islam itu KTP-mu doang, tapi perilakumu tidak ya. Hati-hati, bisa dapat gelar kafir kamu ya. Sholat yang mana? Aku sudah jelaskan. Khomsa sholawatin fil yaumil walailatin ya. Oke, sampai di sini dulu, semoga ada manfaat yang didapat ya. Pesan aku ini akhir pekan ya. Akhir pekan biasanya orang banyak jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan nanti waktunya sholat ya sholat, nanti jalan-jalan lagi waktunya makan ya makan, ke restoran ke apa kayak gitu ya. Dan ajak semua yang kamu ajak jalan-jalan itu makan yang sama, makanan yang sama, dan di atas meja yang sama. Itu sebagai sebagai dakwah kamu juga. Dakwah itu nggak hanya ngomong seperti gue gini. Perilakumu itu juga dakwah. Nanti orang lain akan melihat, oh orang Islam begitu ya. Nggak peduli, pembantu, nggak peduli supir, kalau makan makanannya sama, di atas meja yang sama gitu. Orang lain akan menilai, oh akhlak dalam Islam itu bagus. Ya memang kita di hadapan Allah itu semua sama. Memang ya secara rezeki mungkin kamu jadi bos karena lebih dimudahkan rezekinya. Tidak apa-apa ya. Yang penting tetap aja dalam garis-garis hukum-hukum Allah ya. Namun ada salah satu sisi yang itu bisa menjadi lahan dakwamu ketika makan bersama. Jangan kamu makan terus supirmu kamu suruh nongkrong di parkiran, itu kan bajingan kamu. Kamu kira apa dia nggak sama seperti kamu? Dia punya perut juga. Ya, jadi pembantumu yang lain-lain juga, entah ya itu yang ngurusin anakmu atau apa, ajak bareng dalam kebersamaan. Dan nanti orang lain akan melihat. Karena mereka, katanya salah satu tokoh dari siapa itu, mereka apa ya mungkin mereka membaca Al-Quran, membaca hadis kan, ya ada sih kemungkinan, tapi kan berapa persen? Makanya kita tunjukkan lewat perilaku kita. Oh orang Islam tuh begitu memperlakukan supirnya, pembantunya, kan menjadi indah. Ya, oke. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga imanmu dalam bingkai yang terindah dalam hatimu, tetapi tetap memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.